Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang kita yakini adalah Rabbul Alamin. Tapi Rabbul Alamin itu di dalam kitab Ushul Tsalatsa itu dijabarkan. Kalau jenengan dan saya itu kan Rabbul Alamin, ya Tuhannya seluruh alam. Tapi di situ diberi penjelasan Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Nah, begitu penjelasannya. Apa maksudnya? Rabbul Alamin, ya Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Allah itu yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Mentarbiyah itu maksudnya apa? Ya dalilnya Rabbul Alamin itu tadi khalaqona, amadana, a'adana, wa razaqona. Maksudnya yang menciptakan kita dan mengatur kehidupan kita, memberi pertolongan kepada kita dan memberi rezeki. Ya, itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Maka di situ disebutkan Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi, yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Oh, kalau begitu seluruh alam ini ciptaannya, ya diatur betul, diberi pertolongan benar, diberi rezeki, fasilitas supaya hidup, ya. Itu namanya Rabbul Alamin. Wa huwa ma'budi. Karena Allah itu yang berkuasa begitu, maka Allah itu ma'budi, zat yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada yang aku sembah selain dari Allah itu tadi. Ada tambahannya keterangan. Wa kullu ma siwallahi huwal alam wa ana wahidum min dzalikal alam. Dan selain daripada Allah itu adalah alam, tanda. Ya, wa ana wahidum min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu di antara tanda bahwa Allah itu ada. Oh, kalau begitu di semua benda, di semua barang, di semua binatang, di semua tumbuh-tumbuhan, dan di semua tata surya ini ada tanda kekuasaan Allah. Jawabannya ya. Jadi diatur semuanya, tidak ada yang tidak. Maka dalam penjelasan kitab Tauhid berikutnya, oh kalau begitu semua manusia ini sebenarnya hanya mengabdi kepada Allah dalam makna yang hakiki. Jawabannya ya. Abdul itu baru boleh kalau disebut Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Khaliq. Tapi kalau diabdulkan kepada selain Asmaul Husna, ini tidak boleh. Nah, ini yang mau dibahas begitu. Cuma saya agak trouble, ini sudah pernah dibahas apa belum itu ya? Bulan yang lalu kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu bahas mengenai
ada 3 orang itu kan, masih ingat Pak ya? Nah, benar berarti ini belum. Kalau sudah ya baleni aja nggak apa-apa. Terus kadung dibuka ini. Judulnya apa? Ya, judulnya adalah kullu ismin mu'abbadin li ghairillah. Memberi nama ya yang dihambakan kepada selain dari Allah. Nggak boleh. Contohnya apa? Ka'bah itu bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna, sehingga tidak boleh Abdul Ka'bah. Itu loh maksudnya. Kemudian lagi diberi contoh di sini Umar. Umar itu nama manusia, bukan nama Allah, bukan termasuk Asmaul Husna. Berarti Abdul Umar enggak boleh. Berarti ini hambanya itu tadi gitu loh. Kalau Abdul Rahim boleh enggak? Boleh, karena Rahim itu salah satu daripada Asmaul Husna. Cuma, nah ini cumanya ini yang penting. Ironisnya di masyarakat sudah benar-benar namanya diberi Abdur Rahim, tapi dipanggil siapa? Nah, nang di Rahim mau. Berarti siapa yang dipanggil ini? Yang ditanya siapa ini? Rahim itu siapa? Nah, ini siapa Mas? Abdur Rahim. Lah Rahim Allah. Nah maksudnya Abdur Rahim, ini hambanya Allah yang Maha Rahman Rahim itu. Bener nggak Pak? Tapi ada nggak orang ambil Rahim? Ada? Banyak ya? Jangan-jangan termasuk jenengan itu. Ya. Nah ini makanya ngaji. Hah? Abdul Haris gimana? Jenengan mendengar itu dari mana? Nanti dibahas ini. Jangan kesusu ya. Ya. Nanti ada pertanyaannya panjenengan tadi. Apakah nama kedua itu nama Asmaul Husna? Bukan toh? Nah, Qaddarallah, takdirnya Allah di sini ditulis, dan semua tafsir nanti menulis kayak yang jenengan sampaikan itu tadi. Nah, saya bacanya dulu statementnya para ulama, baru nanti bahas. Yang dibahas itu ayat yang agak berdele-dele, panjang lebar, tapi nanti diurai ayat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang bawa HP di dalamnya ada Al-Qur'annya, bisa diikuti untuk ikut merespon. Surat Al-A'raf ayat 189 dan ayat 190. Nanti itu yang dibahas ya. Tapi saya sebutkan pendapatnya para ulama dulu. Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ibnu Hazm mengatakan para ulama itu sepakat kalau mengharamkan pemberian nama yang dihambakan kepada selain dari nama Allah. Ngerti maksudnya Pak ya? Kalau nama dihambakan kepada selain daripada Allah, berarti orang itu menghamba kepada selain Allah dalam makna yang sebenarnya. Makanya tadi di awal 5 menit saya sebutkan Allah itu Rabbul Alamin. Nah Rabb itu yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Rabbani wa Rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi. Hanya Allah yang bisa menciptakan, memberi pertolongan, mengatur, memberi pertolongan dan memberi rezeki. Maka Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah begitu. Saya ulangi, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Jadi para ulama bersepakat untuk mengharamkan pemberian nama kepada selain dari nama Allah. Diberi contoh seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ka'abdi Umar, seperti Abdul Umar, wa Abdil Ka'bah, Abdul Ka'bah, wa ma asbaha dzalika, dan yang sebangsanya dengan itu. Khasya ya Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Kenapa kok kecuali Pak? Muthalib itu nama Asmaul Husna enggak?
Enggak toh? Tapi ada nama Abdul Muthalib enggak? Tapi kitab ini menulis Hasya Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Kenapa kok kecuali? Sudah lewat. Larangan ini apa namanya? Ada sejak ada siapa? Rasul. Lah Abdul Muthalib itu diberi nama sebelum Nabi Muhammad apa? Lahir. Ya sudah, biarkan. Nah, sebelum sesudahnya saja yang tidak boleh. Ya. Loh, Abdullah kan hamba Allah, kan tidak apa-apa. Ya. Nah, wis. Gitu Pak ya. Bingung? Kalau bingung kemungkinan satu di antara dua. Satu, siang tadi itu nyelengan tidak istirahat. Seusia-usia begini kalau nggak istirahat itu kan beliur Pak. Yang kedua, sore tadi tidak nyeruput kopi. Sekarang bahas ini, nanti konteksnya dengan ayat judul tadi Pak ya. Saya baca pelan-pelan, saya minta panjenengan ikut merespon kata per kata, kalimat per kalimat, alinea per alinea, itu direspon mungkin ada yang salah. Atau bagaimana pendapat kita, bukan ada yang salah, apa pendapat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Pertanyaannya, satu jiwa maksudnya siapa? Jangan saya tok yang ngomong Pak, siapa? Adam, betul ya? Oke, kita lanjut. Kemudian waja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah menjadikan dari satu jiwa tadi pasangannya. Namanya pasangannya siapa? Berarti ayat ini bicara tentang siapa? Adam dan Hawa. Kenapa Allah menciptakan pasangannya? Liyaskuna ilaiha, supaya ada sakinah, ketentraman. Ya, dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Nah, tak potong dulu. Kitab ini menulis Pak, sakinah itu maknanya dua. Suami istri disebut sakinah itu bisa maknanya dua. Apa dan apa? Liyaskuna ilaiha, ya sakinah itu maknanya adalah pertama, sukunur rajuli ila zaujatihi dhahirun min amrayni. Jadi sakinah itu antara suami istri itu ada dua aspek. Satu, ya li'anna bainahuma minal mawaddah warahmah. Di antara suami istri ada cinta, rasa cinta. Betul Pak ya? Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Nah itu salah satu daripada makna sakinah, liyaskuna ilaiha. Yang kedua maknanya thaniyan sukunu min khaitu asyahwat. Suami dan istri ada syahwat. Satu, bahasa sederhananya ada rasa cinta. Yang kedua ada apa? Syahwat. Betul Pak ya? Suami bersahwat pada istri, istri bersahwat kepada suami. Pertanyaan saya, dari dua tadi, satu rasa cinta, dua syahwat tadi, yang bisa luntur yang mana? Berarti sampai luntur lebih awal. Jadi syahwat itu yang bisa luntur, betul Pak ya? Faktor apa? Usia. Maka ibu-ibu tidak boleh menuntut. Ya sampai itu, ya tidak begitu mah. Itu masih sampai jamoni opo aja nggak bisa kan begitu ya? Ini tidak apa-apa itu Pak. Ini ditulis di sini Pak, bukan karangan saya. Yang tidak boleh luntur itu adalah mawaddah, rasa cinta antara suami dengan apa? Istri. Tapi kalau syahwat itu luntur karena faktor apa? Usia. 60, 65, 70, 72. Wis. Enggak usah dibahas itu. Sudah dibahas sudah ngerti semuanya itu. Ini tanya bapak-bapak yang sudah sepuh itu bagaimana doanya hubungan suami istri, wis lali Pak.
Ya. Falamma taghasyaha hamalat khamlan khafifan famarrat bihi. Ketika suami istri tadi kumpul, maka istrinya hamil dalam perjalanan waktu beberapa bulan. Falamma athqalat, ketika kandungannya sudah semakin berat, da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah Tuhan mereka. Keduanya siapa Pak dalam ayat ini? Halo? Adam dan betul ya? Nah, oke, kita lanjut. Doanya adalah la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ketika kehamilannya sudah berat 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, maka keduanya berdoa, ya Allah, jika Engkau beri kami anak yang soleh, tentu saja kami bersyukur. Tak potong dulu Pak, mudah-mudahan tidak salah paham. Ayat inilah yang dipakai dalil sebagian saudara kita. Kalau sudah 7 bulan itu pakai tradisi wong Jawa itu apa Pak namanya? Itu boleh. Ayatnya ini, tapi itu orang lain. Tapi menurut saya tidak. Tetap tidak boleh ada tradisi masuk di situ. Ya. Dibacakan ini, dibuat acara begini yang saya tidak hafal satu-satunya. Menurut orang yang berpengalaman begitu, yang hamil 7 bulan itu disuruh keluar di hadapan para tamu-tamu, ibu-ibu semuanya dengan pakaian ganti 7 kali. Betul Pak? Berarti pengalaman sampean itu. Ya, pakai cara Jawa begitu dikeluarkan pakai jarik yang warnanya coklat, kemudian ditanya sama pembawa acara, ibu-ibu menika sampun gantos sak menika coklat, pantes napa mboten? Pantes. Kalau sampean mboten, sampean kan boleh nanti. Nanti ganti lagi begitu dengan makna supaya nanti besok anaknya lahir pakaian apa saja. Saya tidak menolak ayat ini Pak. Memang ayat ini menyebutkan ketika kehamilannya sudah berat, keduanya berdoa. Ya. Tapi jangan diritualkan kayak begitu. Dalam iman panjenengan dan iman saya, jangankan usia 7 bulan, mohon maaf ini agama. Kumpul suami istri aja kan ada doanya Pak ya. Yang tadi saya sebutkan bapak-bapak yang seusia itu sudah lupa doanya. Kadang-kadang keliru. Allahumma barik lana fima. Keliru. Jangankan 7 bulan, mulai awal itu terus berdoa. Cuma stressingnya ayat ini ketika kehamilannya sudah berat, mereka berdoa kepada Allah. Doanya apa? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau beri kami anak yang soleh, tentu saja kami apa? Bersyukur. Nah, soleh itu ada 2. Solihul badan, yang satu solihuddin. Yang satu solihul badan itu secara biologis fisiknya bagus. Yang kedua solihuddin, yaitu apa? Agamanya baik. Sepertinya dalam sudut pandangan kita tidak ada artinya kalau biologisnya bagus tapi agamanya tidak baik. Ya. Saya ada cerita tidak tahu dari mana itu, ada profesor, doktor, pinter luar biasa tapi nggak ganteng. Masih muda, kepengen besok anaknya cerdas ya kayak bapaknya tapi cantik. Maka dia cari istri ya walaupun bodoh tidak apa-apa, yang penting cantik. Dapat bintang sinetron, cantiknya luar biasa, tapi bodoh. Pikirannya bapaknya, besok anak saya pinternya kayak saya, masih muda sudah bergelar guru besar, tapi cantiknya kayak ibunya. Begitu lahir, bodohnya kayak ibunya, rupanya kayak bapaknya. Nasib sudah itu. Wes tidak tahu dari mana itu, wallahu a'lam, tapi semuanya baik ya. Tapi di dalam kitab ini diterangkan bahwa namanya mudah-mudahan engkau berikan kami anak yang soleh. Soleh itu maknanya 2 tadi Pak ya. Solihul badan dan solihuddin.
Nah, coba sekarang yang berikutnya. Falamma atahuma sholihan. Ketika Allah memberikan keduanya tadi anak yang soleh. Nah, sekarang saya tanya, keduanya dalam konteks ayat ini siapa? Mulai dari awal tadi, Pak. Masih Adam dan Hawa? Halo? Jawabannya GJ, gak jelas. Lain falamma atahuma sholihan. Ketika keduanya itu diberi anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, maka keduanya ini menjadikan anak sebagai sekutunya Allah, syiriknya kepada Allah. Anak dijadikan anak sebagai bahan syirik kepada Allah. Syiriknya gimana? Nanti ada penjelasan. Yang dimaksudkan mensyirikkan tadi, nama depan diberi nama Abdul, nama yang kedua bukan Asmaul Husna. Jadi dihambakan kepada selain dari Allah. Sekarang saya tanya, jenengan dari terjemahan ini ada yang trouble? Saya ulangi pelan-pelan pakai bahasa Indonesia. Ketika keduanya diberi anak yang soleh oleh Allah, keduanya tadi siapa, Pak? Lalu keduanya menjadikan anaknya sebagai sekutunya Allah. Yang mempersekutukan antara anaknya dengan Allah siapa? Ayat ini tadi. Kalau jenengan jawab Adam dan Hawa, saya boleh tanya lagi, yakin nggak Nabi Adam itu pernah berbuat syirik kepada Allah? Lah kalau nabinya berbuat syirik, lalu umatnya gimana kira-kira? Wong syirik itu dosa paling apa? Besar. Itulah yang perlu dibahas. Tetapi pesan moral dari ayat ini, kesyirikan itu menurut para ulama dalam penjelasannya, saya ulangi lagi, memberi nama depan Abdul, nama yang kedua bukan Asmaul Husna. Tapi ayat ini kok mengatakan ketika Allah memberikan keduanya anak yang soleh, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma, maka keduanya orang tuanya tadi menjadikan anaknya sebagai sekutunya Allah. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari situ insya Allah panjenengan dan saya bingung, masa iya siapa tadi, Pak? Nabi Adam berbuat. Nah, sebelum dilanjut saya tanya jenengan, selama ini pelajaran mulai dari SD yang kita terima dari Pak Guru, Bu Guru kita, para asatid yang kita hormati ya, kesalahannya Nabi Adam itu apa terhadap Allah? Apakah ngantem orang sampai mati? Apakah goro? Ya? Apakah, saya pakai bahasa populer, makan buah kuldi? Yang mana? Yang itu toh? Pernah dengar ada Nabi Adam pernah berbuat syirik? Lah terus ayat ini gimana? Siapa yang bingung? Kalau bingung, saya tambahi 5 menit lagi atau 4 menit lagi, pasti tambah bingung. Tapi kalau sudah ditambahi 4 menit lagi, jangan keluar dulu, baru nanti diurai menjadi tidak bingung. Sekarang kan masih bingung toh? Saya ulangi ayat itu pakai bahasa Indonesia sederhana. Ya. Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Lalu Allah menciptakan dari satu jiwa tadi pasangannya supaya ada ketentraman. Ketika keduanya berkumpul, maka istrinya tadi hamil beberapa bulan, kandungannya masih ringan. Tapi tatkala kandungannya sudah terasa berat, keduanya berdoa. Keduanya tadi siapa, Pak? Kata panjenengan tadi? Nah, doanya la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya Rabb, ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentu saja kami bersyukur. Ayat berikutnya, falamma atahuma sholihan, ketika keduanya diberi oleh Allah anak yang soleh, ternyata dia menjadikan anaknya sebagai sekutunya Allah. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Tetapi penjelasannya mempersekutukan itu saya ulangi berkali-kali, memberi nama depan adalah Abdul, nama yang kedua bukan Asmaul Husna.
Jenengan saya rasa bingung, tapi saya tambahi 3 atau 4 menit lagi saya bacakan di sini, insya Allah tambah bingung. Tapi nanti setelah tambah bingung diurai lalu menjadi tidak. Nah, begitu. Apa yang akan dibacakan? Ini ada riwayat an Ibni Abbas, di kitab ini juga ditulis, di tafsir sebagian juga ditulis menafsiri ayat itu tadi. Qala lamma taghasyaha Adam, ketika Adam itu kumpul sama istrinya, hamil. Fa'atahuma iblis, lalu keduanya didatangi iblis. Ya, ketika istrinya hamil. Qala inni sahibukum allati akhrajakuma minal jannah. Adam, Anda berdua, aku kan temanmu, kata iblis, yang mengeluarkan kamu dari surga. Ya, la tuti'annani aw la aj'alannahu qarna iyalin. Ikuti aku, kata iblis. Kalau tidak, anakmu yang di dalam rahim akan saya beri tanduk. Tanduk itu apa, Pak? Sungu. Ini omongannya siapa? Fayakhruj min batniki, lalu keluar dari perut istrimu tadi dalam fayasyukuhu, lalu merobek perutmu, la'af'alanna, tentu saja akan saya lakukan seperti itu. Jadi iblis tadi datang memberitahu, ya, aku kan temanmu yang mengeluarkan kamu dulu dari surga, sungguh ikuti saya. Kalau tidak, nanti anakmu yang di dalam rahim akan saya beri tanduk, ya, sungguh akan saya lakukan itu. Lalu perintahnya iblis tadi apa? Ini yang jenengan tanyakan tadi. Di sini ditulis, mohon maaf saya enggak, kalau bahasa Indonesia saya enggak paham, saya baca bahasa Arabnya, ya. Haris itu maknanya berilah nama, ya, samayahu Abdul Haris. Beri nama anakmu itu Abdul Haris. Padahal Haris ini bukan Asmaul Husna. Jangan baca di tafsir-tafsir semuanya ditulis nama ini. 4 kitab tauhid juga menulis ini sama untuk menjelaskan ayat itu. Jadi iblis tadi memerintahkan kepada Adam supaya diberi nama anaknya Abdul Haris. Fa abaya ayyuti'ahu, maka keduanya menolak, tidak mau mentaati iblis karena ngerti itu salah. Masa anak kok dihambakan kepada selain dari Allah, gitu loh bahasanya itu. Ya, yang terjadi apa? Fakharaja mayyitan. Anaknya lahir dalam keadaan apa? Mati. Karena tidak mengikuti siapa? Iblis. Ya, tsumma hamalat, lalu hamil lagi. Fa'atahuma, lalu datang lagi iblis. Fadzakara lahuma, lalu mengingatkan peristiwa yang dulu. Fa'adrakahuma hubbul walad, tapi yang kedua karena saking cintanya sama anaknya, maka anaknya diberi nama Abdul Haris. Mohon maaf kalau Haris bahasa Jawa atau bahasa Indonesia saya tidak ngerti, tapi saya baca ini. Yang ditekankan di sini bahwa Al Haris itu bukanlah Asmaul Husna, maka tidak tepat. Para ulama tadi mengatakan haram hukumnya dihambakan kepada selain dari Allah. Nah, di situ. Sekarang saya tanya, setelah saya baca 3-4 menit tadi, jenengan semakin yakin bahwa di dalam surat Al-A'raf itu kisahnya Nabi Adam atau bukan? Semakin yakin bahwa yang berbuat syirik tadi siapa? Lah iya, yang berbuat ayat tadi menceritakan tentang ceritanya Nabi Adam sama siapa? Hawa kan? Terus ditambahi dengan riwayat ini, semakin jelas apa semakin bingung? Semakin bingung. Ya, mau disebut Nabi Adam awal-awalnya kok rasanya tidak percaya bahwa Nabi Adam pernah berbuat apa? Syirik. Kalau tidak kok ada riwayat kayak begini, gitu loh, Pak. Ini tak potong dulu, Pak, ya. Tapi ini jangan cerita-cerita orang, ya. Saya ngajar tauhid ini, mohon maaf, qadarullah, takdirnya Allah sudah lebih dari 20 tahun. Jangan di sini belum sampai 20 tahun. Tapi ketika sampai di bab ini, saya bingung luar biasa. Nggak ngerti saya, apa maksudnya? Masa sih Nabi Adam itu berbuat syirik?
Nah ini mohon maaf para asatid, para ustadz, para kiai, kalau hanya membaca lafal ayatnya dengan terjemahnya, itu masuk di pikirannya betul-betul Nabi Adam, nggak ada cerita lain. Dan itu salah kalau dianggap Nabi Adam punya salah kepada Allah karena pernah berbuat apa? Syirik. Baru saya mendapatkan kitab ini, Al-Qaulul Mufid, kitab tauhid, dan yang kitab yang setara dengan ini. Di sini ada penjelasan. Nah penjelasannya ini yang penting, yang jenengan astaghfirullah nanti dibawa pulang. Berkaitan dengan satu surat Al-A'raf tadi, ayat 189 dan 190, yang satu lagi riwayat tadi seperti menguatkan apa yang ada di dalam ayat itu tadi, tetapi oleh penulis kitab tauhid ini itu diuraikan. Bagaimana penjelasannya yang ada di dalam kitab ini? Nah, hadhil qissah batila min wujuhin. Cerita bahwa Adam sama Hawa yang istrinya hamil didatangi iblis ini cerita batilah, qissah batilah, riwayat cerita yang apa? Batil. Bahasanya, bahasa HP apa? Bahasa HP? Hoak. Dari banyak aspek. Nah ini banyak aspek ini yang nanti jenjang bawa pulang. Ada 7, ya. Jadi penilaiannya dikritisi itu ada 7 poin. Pertama, annahu laisa fi dzalika khabarun sahihun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minal akhbar allati la tutalaqa illa bil wahyi. Cerita itu tidak dari nabi. Kalau nabi cerita itu mesti dari wahyu. Nah dari mana cerita itu? Kalau tidak dari Nabi, maka tidak bisa dipercaya 100%. Menurut penulis kitab Tauhid. 1. 2. Annahu law kanat hadhil qissah min Adam wa Hawa lakana halahuma imma an yatuba minasyirki aw yamuta alaihi. Jika cerita itu mengenai Adam dan Hawa, berarti kemungkinan bapaknya panjenengan, bapak kita itu kemungkinan 1 di antara 2. Apa? Tobat sebelum wafat dari dosa syirik. Dan ini tidak kita ketemukan. Tobatnya Nabi Adam karena dosa apa? Kata panjenengan tadi, makan buah bukan syirik. Atau au yamuta alaihi, atau mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Apa mungkin Nabi mati membawa dosa syirik? Enggak. Jadi nomor 2 penjelasannya berkaitan dengan ini tadi, ya, adalah lau kanat hadhil qissah fi Adam wa Hawa, andai kata cerita itu maksudnya Adam dan Hawa, kemungkinan bapak kita itu 1 di antara 2. Tobat sebelum wafat karena pernah berbuat syirik, dan ini tidak kita ketemukan, saya ulangi lagi, atau wafat membawa dosa syirik, dan itu juga tidak mungkin. 3. Annal anbiya ma'sumuna minasyirki bittifaqil ulama. Kesepakatan para ulama, para nabi itu terjaga dari kemungkinan berbuat syirik. Tidak ada ceritanya nabi pernah berbuat syirik itu. Tak kasih contoh jenengan. Nabi Nuh itu pernah punya salah nggak sama Allah? Ya begini ini kalau pengajian nggak pakai ulangan itu Pak ya. Nabi Nuh pernah punya kesalahan. Kesalahannya apa? Anaknya meninggal, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan kafir, masih diakui sebagai keluarga. Innahu min ahli, itu keluarga saya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Bukan, itu bukan keluargamu. Secara biologis darah iya, tapi secara ideologis keimanan tidak, karena imannya berbeda. Nah ini tugas kita semuanya, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah, imannya sama dengan kita. Nah, itu salah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim salah, goro. Yang nuduhi berhala siapa? Ibrahim. Tapi ketika ditanya raja, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, siapa ini yang nuduhi? Jawabannya, ini loh yang paling besar, kan begitu kan? Goro. Maka di dalam hadis yang sahih dalam kitab Aqidatul Mukmin diterangkan bahwa
Nabi-nabi itu malu semuanya menghadap Allah karena punya salah. Lah salahnya Nabi Adam itu enggak ada salah berbuat syirik itu. Ya, makan itu tadi maksum, tidak ada. Ya, annal anbiya maksumuna minasyirki bittifaqin ulama. Para ulama bersepakat bahwa para nabi itu adalah bebas dari perbuatan syirik, terjaga, maksum. Kalau umatnya Nabi terjaga enggak, Pak? Enggak. Satu-satunya Nabi yang tidak pernah salah, ketika salah masih hidup ini ditegur, siapa? Nabi Muhammad. Nanti di sini ada keterangan, ya. Makanya jenengan dan saya, kita semuanya orang Islam. Itu ketika duduk at-tahiyat itu menyampaikan assalamu alaika. Assalam itu maknanya salamatu minan naqas wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada salah, tidak ada kurang. Itu makna assalamu itu di situ. Nanti berikutnya 52 atau 53 itu ya. Kalau Nabi tidak ada salah dan tidak ada kurang di dalam menyampaikan agama, maka agama jangan ditambah-tambahi, begitu maksudnya. Ya. Wis sampai emosi saya. 4 ya. Al-wajhur rabi annahu thabata fi hadits syafa'ati anna an-nasa ya'tuna ila Adam yatlubuna syafa'ata fayaqtadiru bi aklihi minasyajarah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Alasan yang keempat, besok orang-orang ini menghadap Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam itu menyampaikan kepada Allah SWT. Nabi Adam tidak mau karena merasa punya salah. Apa salahnya? Makan buah khuldi, bukan berbuat apa? Syirik. Jadi diuraikan, Pak. Ya. Khamis yang kelima, anna fi hadhil qissah anna syaitan jaa ilaihi ma qala ana sahibukum alladhi akhrajatkuma minal jannah. Dalam cerita tadi antara Adam sama Hawa ketika istrinya tadi hamil, didatangi siapa, Pak? Iblis. Iblis saja biar mantap. Iblis ya. Apa omongannya Iblis? Ana sahibukuma. Aku kan temanmu yang mengeluarkan kamu berdua dari. Nah, sekarang saya tanya, apa betul Nabi itu berteman dengan Iblis? Lah ya, Nabi itu jangan percaya nggak Nabi itu berteman pasti betul sama Iblis? Yang kemungkinan berteman sama Iblis itu siapa? Nabi Adam tak anak cucunya Adam? Iya, ya nggak mungkin. Itu aja sudah gugur cerita itu tadi. Ditambah yang ke-6. Apa yang ke-6? As-sadis anna fi qawlihi fi hadhil qissah la aj'alannahu qarna iyalin. Ikuti saya. Kalau tidak, anakmu yang di dalam rahim akan saya beri apa? Masih ingat tadi apa? Tanduk. Nah, jenengan yakin nggak? Bisa nggak Iblis memberi anak yang akan lahir diberi tanduk? Nggak bisa. Jadi kisah ini sudah gugur. Nah, di situ. Makanya dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau membaca ayat itu lalu diterjemahkan lalu mengarah seperti Nabi Adam yang berbuat syirik, mohon maaf, ilmu saya tidak banyak, fatal, Pak. Nabi Adam tidak pernah berbuat syirik. Karena syirik itu dosa besar. Maka diuraikan tadi. Loh, tapi ada riwayat, maka riwayat itu tidak ditelan mentah-mentah. Diberi argumentasi tadi untuk menolak riwayat itu. Ada 7 argumentasi sudah saya sebutkan, berapa tadi? 6, tinggal 1. Yang 1 ini bahasanya di dalam ayat yang jenengan baca tadi, surat Al-A'raf ayat 190. Itu di akhir ayat itu bacaannya apa? Akhir sendiri. Fata'alallahu amma yusyrikun. Saya tanya adik-adik yang belajar bahasa Arab, bapak-bapak, yusyrikuna itu menunjukkan jamak, mutsanna, apa mufrad?
Kalau satu itu yusyriku, satu orang yang mensyirikan Allah itu yusyriku. Kalau dua orang yusyrikani. Ini bahasa Pak, mohon maaf yang tidak akrab, tapi jangan tak tunjukkan aja. Kalau banyak ditambah wawu sama nun, yusyrikuna. Kalau satu orang masuk masjid yadkhulu, Ahmad yadkhulu, ya. Kalau dua orang yadkhulani, dua orang. Kalau banyak orang yadkhuluna. Ngerti maksudnya Pak ya? Ini permainan bahasa. Jadi saya selalu ingin melihat dari aspek, banyak aspek. Termasuk salah satunya yang dilihat adalah dari sisi bahasa. Itu bahasanya yusyrikuna. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lah kalau mereka yang persekutukan yusyrikuna, ya tidak satu dan juga tidak dua. Kalau satu mestinya yusyriku, kalau dua yusyrikani, kalau banyak yusyrikuna. Lah ini yusyrikuna berarti banyak. Lah kalau banyak berarti bukan Adam dan Hawa, tapi siapa? Anak cucunya, gitu loh. Nah kalau jenengan baca terjemahnya Departemen Agama, langsung aja yang dimaksudkan anak cucunya. Tapi kalau diurut mulai dari awal, penyimpangannya di mana? Ceritanya awal itu Nabi Adam sama Hawa, kok terakhir bisa anak cucunya? Ternyata ada banyak penjelasan itu tadi. Ya. Jadi kembali lagi, jenengan urut mulai dari awal surat Al-A'raf itu memang adalah kisah Nabi Adam sama Hawa, kan begitu Pak ya? Tapi kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jamak yusyrikuna. Makanya dulu ketika di pondok itu diajar yusyriku yusyrikani yusyrikuna, tusyriku tusyrikani yusyrikna, tusyriku tusyrikani tusyrikuna. Ini anak-anak tingkat sanawiyah aliyah nggak paham gaya apa ini besok. Ternyata ada maknanya, ada manfaatnya. Jadi panjenengan tidak bisa hanya mengambil ayat itu diterjemahkan bahwa seolah-olah itu diarahkan kepada Nabi Adam. Mohon maaf kalau itu kemudian menjadi fatal. Ditambahi dengan riwayat tadi itu mengarah bahwa seolah-olah betul-betul siapa? Adam dan Hawa. Tapi oleh kitab ini diberi penjelasan. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia supaya menjadi milik kita semuanya. Satu, kelemahannya annahu laisa fi dzalika khabarun sahihun anin nabi. Itu bukan cerita dari nabi pertama. Yang kedua, annahu law kana hadhil qissa fi Adam wa Hawa lakana halahuma imma ayyatuba minasyirki aw yamuta alaihi. Jadi kalau itu ceritanya Adam dan Hawa, kemungkinan Nabi Adam itu tobat kepada Allah sebelum wafat karena pernah berbuat syirik atau mati membawa dosa syirik. Sedangkan dalam kajian Islam yang kita ketahui tobatnya Nabi Adam itu karena buah putih. Tiga, ya. Annal anbiya ma'sumun 'ani syirki bidifaqil ulama. Bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari kemungkinan berbuat apa? Syirik. Yang keempat, annahu tsabata fi hadits syafa'ati anna nasa yaduna ila Adam yadrubuna syafa'a fayatadiru bi aqlihi minasy syajarah. Nah, besok ada yang keempat, alasannya ya Nabi Adam itu didatangi banyak orang supaya menghadap Allah, tidak mau, malu karena punya salah. Salah itu bukan berbuat syirik tapi makan buah khuldi. Yang kelima, dalam kisah tadi ada setan itu datang, iblis tadi mengatakan ana sahibukum alladzi akhrajatkuma minal jannah. Aku kan temanmu yang mengeluarkan kamu dari surga. Dari situ kita nggak percaya bahwa Nabi itu berteman sama iblis. Alasan yang keenam, kemudian iblis tadi mengatakan, ya la aj'alanna lahu qarna iyalin. Kalau sampai tidak mengikuti saya, anakmu mau tak kasih apa? Itu saja sudah nggak betul. Yang terakhir tadi bahasanya bukan yusyriku, bukan yusyrikani, tapi ya yusyrikuna. Berarti banyak. Maksudnya kemungkinan anak cucunya.
Syiriknya di mana? Memberi nama depan Abdul, nama yang kedua bukan Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Inilah variasinya dari tauhid itu. Maka kalimat la ilaha illallah itu jenengan pegang, jadinya kayak begini. Mau ditingkatkan lagi kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang bisa berhak disembah kecuali Allah, jadinya jadi masjid. Tapi sebagian saudara kita la ilaha illallah ditangkap hanya dilafalkan saja berpuluh-puluh tahun. Nah kita tidak begitu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.